Hi everyone, selamat malam. Saya di sini Nova Raihan Saputra dengan NIM 2024 1106 sebagai praktikan dari praktikum microcontroller. Jadi, pada kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas kreasi penggunaan dari LED. Yang akan saya buat pada kali ini adalah saya mengkreasikan penggunaan LED sebagai sensor cahaya, atau di sini saya mengkreasikannya untuk mendeteksi apakah ruangan saya gelap, terang, atau dengan kondisi cahaya yang normal. Tentunya di sini menggunakan komponen tambahan yaitu LDR atau Light Dependent Resistor dan juga LCD sebagai penampil teks. Untuk lebih lanjutnya atau lebih jelasnya akan saya jelaskan lebih lanjut ke selanjutnya, yaitu rangkaian microcontrollernya. Sekian. Alright everyone, so di sini kita sudah ada beberapa rangkaiannya. Sudah ada breadboard, dan di sini ada LCD atau Liquid Crystal Display yang sudah disambungkan dengan I2C-nya ya. Jadi kita hanya perlu menyambungkannya ke SCL, SDA dan juga ground VCC. Oke, di sini kita bisa lihat di breadboard ini sudah ada tersambung beberapa komponen yang bisa kita lihat. Di sini ada, oke kita zoom dulu. Ada LDR atau Light Dependent Resistor, ini sebagai sensor cahaya. Kemudian di sini ada resistor dan di sini ada LED sebagai tambahan untuk melihat apakah cahaya tersebut terang, medium, atau redup atau gelap. Oke, untuk cara kerjanya akan saya langsung sambungkan Arduino Uno itu laptop saya untuk gayanya. Oke, seperti yang bisa dilihat ya, smart lighting system ready. Nah, ini adalah cahaya 33 atau sudah saya konfigurasikan ke ini adalah cahaya dengan keterangan normal di ruangan kamar saya. Kemudian, bagaimana jika saya kondisi terang di kamar saya? Saya bisa menyalakan lampunya. Nah, di sini terdeteksi bahwa ketika saya menyalakan lampu belajar saya, nilainya akan langsung lonjak naik sekitar 110 ke atas atau bahkan lebih. Oh, ini kehalang sama ini. Nah, bisa kita lihat nilainya akan mengeluarkan output terang. Ya, ini menandakan bahwa LDR tersebut sudah bekerja dengan baik. Dan ketika terang, lampu yang muncul adalah merah di sini. Kemudian jika medium, atau bisa saya turunin, ya ini normal atau medium, munculnya adalah warna hijau yang tengah ini. Kemudian bagaimana dengan kondisi gelap? Oke, kita coba dulu kondisi gelap ya. Oke, ini adalah kondisi gelap ya. Yang akan muncul seperti terlihat, wow, nggak terlihat ya. Oke, sebentar, error. Oke, bisa terlihat sini tulisan gelap ya, status gelap, cahaya hanya 3 begitu ya. Atau bisa lebih jelasnya akan saya simulasikan di Tinkercad agar rangkaiannya juga bisa dilihat lebih mudah. Oke, sekiranya itu cara kerja secara real time yang menggunakan Arduino secara langsung akan muncul seperti berikut. Dan untuk selanjutnya akan saya simulasikan di Tinkercad. Oke, kita sudah ada di sesi simulasi menggunakan Tinkercad ya. Di sini kita bisa melihat juga ada ini LCD I2C 16x2 yang sudah kita sambungkan ke development board Arduino-nya. Dan di sini udah ada LED yang tadi merah, hijau, kuning. Di sini kemudian ada photoresistor atau LDR ya. Ini adalah sensor cahaya yang saya gunakan. Untuk rangkaiannya seperti berikut, bisa kita lihat seperti biasa. Untuk LED-nya saya sambungkan secara paralel ke groundnya ya, di node yang sama. Kemudian untuk fotoresistor seperti biasa, cara penggunaannya adalah satu kaki menuju fase 5 volt VCC, yang satu ke arah grounding dengan resistor dan ditambah sinyal ke analog input, karena kita tahu fotoresistor atau LDR ini mengeluarkan input analog. Kemudian untuk LCD dia ada ke arah SCL dan SDA. Ini seperti yang di Arduino saya tadi sebelumnya. Dan untuk cara kerjanya kita bisa lihat di sini. Untuk bagian atas kita bisa ini adalah alamat LCD-nya 0x27. Ini untuk 0x27 ini bergantung dengan jenis LCD-nya. Punya saya yang tadi saya simulasikan itu 0x27, dan di sini Arduino juga harus disesuaikan. Alamatnya adalah 0x27 dan tipenya adalah PCF857 base-nya. Untuk 16x2 ini adalah jenis LCD-nya 16x2.
Kemudian ini adalah bagian kita mendeklarasikan di mana pin tersebut dipasang. Untuk ini adalah nilai sementara integer nilai LDR 0. Nah, di bagian fire setup seperti yang bisa kita lihat, ini pin mode untuk LED adalah output. Kemudian kita setup untuk LCD-nya. Dan serial begini ini abaikan. Kita bisa abaikan ini hanya untuk memantau menggunakan serial ya, serial atau analog. Bagaimana cara lebih tepatnya seperti terminal ya. Untuk void loop ini adalah di mana program kita akan bekerja. Ini adalah variabel nilai LDR yang diisi oleh analog read LDR pin, atau dia akan membaca input dari fotoresistor. Untuk selanjutnya di sini kita akan melihat serial print LN ini untuk di serial panelnya ya. Ini LCD set cursor. Di bagian ini untuk setup nilai cahaya dan lain-lainnya yang akan ditampilkan ke LCD. Kemudian ini adalah percabangan mengenai apa yang akan ditampilkan ke LCD. Ada jika nilai 110, jika nilai lebih besar dari 20, dan nilai 110. Di sini juga kita memutuskan LED mana yang akan menyala. Di sini kita bisa lihat jika nilai LDR atau cahayanya melebihi dari 110, dia akan memberikan output LED merah menyala high. Sementara LED hijau dan kuning low, dan di LCD dia akan menghasilkan tulisan status terang. Dan begitu pun untuk persyaratan lainnya, status normal dan status gelap. Kemudian jika saya mulai simulasinya akan menghasilkan seperti berikut. Persis seperti percobaan yang tadi. Ini adalah kondisi ketika gelap atau LED kuning menyala. Jika saya atur nilai cahayanya, maka menghasilkan yang berbeda. Saya menggunakan penyesuaian yang tadi di kamar saya. Apabila saya naikkan hingga ke nilai 78, dia akan masuk normal. Karena nilai 20 hingga 110 itu ada di normal. Kemudian jika saya naikkan hingga ke titik terang, atau di sini 262, ya dia akan menghasilkan output terang seperti yang ada di kode. Jika bukan jika bukan status normal dan sejenisnya, dia akan melihat dulu kondisi awal. Jika lebih dari 110, maka status terang. Kemudian jika tidak memenuhi syarat seperti kondisi ini nih, 110, oh jangan, ini aja. Nah, jika 94, dia ngecek apakah lebih besar dari 110. Kalau bukan, dia akan ngecek di else if yang kedua. Ternyata memenuhi syarat. Nilai 94 itu ada di antara 20 hingga 110. Begitu cara kerja dari rangkaian yang saya buat di tugas kreasi kali ini. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini mengenai tugas kreasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa di video selanjutnya.